Buku berjudul Zarathustra ini ditulis oleh Friedrich Wilhelm Nietzsche, seorang filsuf modern yang dikenal sebagai filsuf pembunuh Tuhan. Ia berkebangsaan Jerman yang lahir pada tahun 1884. Ayahnya merupakan seorang pastor Lutheran yang sangat dihormati. Tapi pada akhir usia belasan tahun, Nietzsche meninggalkan kuliah teologinya dan menolak iman ayahnya. Kemudian Nietzsche mengganti keyakinan religiusnya dengan berfilsafat lepas. Buku Zarathustra ini dibagi menjadi 4 bagian, menceritakan sang tokoh utama bernama Zarathustra dalam pengembaraannya mencari manusia unggul. Sebagaimana yang lumrah diketahui, bahwa Zarathustra merupakan nama pendiri agama kuno Persia, yakni Zoroaster, atau yang lebih kita kenal sebagai Majusi, yang keberadaannya diasingkan oleh para ilmuwan pada abad ke-19. Namun, bukan Zarathustra tersebut yang dibahas dalam buku ini. Alih-alih membahas mengenai agama kuno Persia tersebut, Zarathustra di sini benar-benar versi Nietzsche sendiri sebagai tokoh manusia yang mengembara mencari manusia unggul. Lalu apa yang dimaksud manusia unggul di sini? Mungkin teman-teman bisa langsung membaca sendiri bukunya ya. Pengembaraan Zarathustra dilatar belakangi oleh kemunduran religius, moralitas, serta intelektualitas manusia-manusia lama. Nah, dalam buku ini Nietzsche menggambarkan Zarathustra mengembara dengan sabdanya yang bercerita banyak hal perihal kehidupan, kebajikan, cinta, kesedihan, serta memuat kritik terhadap politik dan kebudayaan. Namun selain itu, Nietzsche juga mengurai permasalahan yang lebih sensitif lagi, yakni mengenai perempuan, perang, serta membongkar kecacatan dan borok teori ketuhanan yang dianggap umum pada saat itu. Jika teman-teman pernah mendengar suatu ungkapan yang mengatakan Tuhan telah mati, maka dari buku inilah ungkapan itu berasal. Tapi mungkin ya makna Tuhan di sini bukan lagi sebagai Tuhan yang dimaksudkan dalam tradisi agama-agama Abrahimik, atau bukan lagi sebagai Tuhan yang absolut secara harfiah sebagaimana dimaknai oleh agama-agama tradisional. Pengertian kata Tuhan di sini bisa saja berubah seperti kata-kata lainnya sesuai dengan evolusi kebudayaan serta pengetahuan dan spiritualitas manusia. Mungkin kritik Nietzsche dalam buku ini terhadap hipokrisi kaum beragama masih relevan pada abad ke-21 ini. Tapi di sini saya tidak akan membahas jauh mengenai hal itu. Jadi buku ini Nietzsche tulis pada masa ia berkelana untuk mengobati penyakit yang dideritanya. Buku ini unik namun cenderung sulit dipahami, sebab ditulis dengan bentuk aforisme puitis dan penegasan yang ironis diungkapkan dalam bentuk majas dan harfiah, sehingga sering kontradiktoris dan membingungkan. Dan kekurangan dari buku ini ya tentu pada gaya bahasanya, di mana buku ini dalam versi aslinya ditulis dalam bahasa Jerman lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang mungkin terdapat beberapa terjemahan-terjemahan yang kurang relevan dengan makna sebenarnya. Namun kata-kata yang awalnya sukar dimengerti menjadi lebih mudah dipahami lewat syair-syair Zarathustra dalam bentuk aforisme tadi. Jadi tips untuk mudah membaca buku ini ya pembaca harus menguasai setiap kata dan majas. Jadi gaya penulisan Nietzsche yang memang mendobrak kungkungan aturan ilmiah serta cara menulis yang cenderung penuh metafora, ironi, serta hiperbolis. Tulisan-tulisan Nietzsche memang bergerak antara filsafat dan puisi, tubuh dan kesadaran, antara emosi dan juga nalar. Membaca buku ini akan membuat kita berpikir setelah membaca per kalimatnya. Seperti usaha menelaah lebih dalam kira-kira apa sih makna terselubung di balik kata-kata Nietzsche. Dan naskah Zarathustra ini mengantarkan Nietzsche semakin populer dengan pemikirannya. Di antara karya-karyanya yang lain, Zarathustra merupakan karya yang paling banyak dibaca, namun segelintir saja yang benar-benar mampu memahami isinya.